Selamat malam kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Filsafat Agustinus. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gizi Aida Aritonang. Nama saya Robert Muetarilan. Nama saya Kristina Melawati Utahayan. Demikianlah perkenalan kami. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu biografi. Agustinus merupakan anak dari pasangan Patricius dan Monica. Agustinus lahir pada tanggal 13 November 354 yang terletak di desa Tagaste, Afrika Utara. Kedua orang tuanya memiliki keyakinan iman yang berbeda. Ayahnya seorang penyembah berhala, sedangkan ibunya merupakan seorang Kristen yang beriman. Akan tetapi dia belum menerima baptisan ketika masih bayi. Agustinus menerima pendidikan dasar di Tagaste, tempat kelahirannya, dari seorang guru di Tagaste dan secara khusus mempelajari bahasa Latin dan ilmu hitung. Namun, karena guru itu kurang cakap mengajar, maka pelajaran yang diberikannya itu tidak menarik. Sebagai seorang anak kecil, tentu Agustinus lebih tertarik untuk bermain-main daripada belajar. Pada masa mudanya, ayah Agustinus mengharapkan anaknya menjadi seorang ahli hukum. Hingga pada tahun 370, Agustinus berangkat ke Kartago untuk melanjutkan studi ilmu hukum sebagaimana yang telah diharapkan oleh ayahnya. Namun dia lebih tertarik untuk mempelajari ilmu retorika atau pidato yang pada masa itu merupakan kefasihan lidah yang dianggap mempermudah seseorang dalam meraih jabatan yang tinggi. Ketika umur 19 tahun, ia mulai mencintai ilmu filsafat dan tidak sedikit pun tertarik kepada Alkitab, sebagaimana dia dibesarkan oleh ibunya dengan ajaran moralitas Kristen. Pada saat itu juga, untuk pertama kalinya, dia membaca buku yang ditulis oleh Cicero yang berisi pujian terhadap filsafat. Setelah menyelesaikan studinya di Kartago, segera Agustinus kembali ke tempat kelahirannya untuk mengajar di sekolahnya dulu. Agustinus mengajar di Tagaste hanya setahun lamanya. Setelah itu, ia kembali ke Kartago dan membuka sekolah retorika di sana sekitar tahun 377, dan ia berhasil menyelesaikan karya tulisnya yang pertama dengan judul De Pulchro et Apto, atau dalam bahasa Inggris On the Beautiful and the Fit. Oleh sebab kekristenan tidak mampu mengikat hati Agustinus, maka dia mencoba mencari ajaran lain yang memberikan kepuasan kepadanya tentang kehidupan. Beberapa tahun Agustinus memeluk ajaran Manikeisme. Dia mulai merasakan bahwa dalam proses kehidupannya dia tidak mendapatkan kepuasan dan keinginan intelektualnya. Hingga dia berpendapat bahwa aliran yang dia ikuti tersebut bersifat destruktif dan sanggup merusak juga memusnahkan segala sesuatu, namun tak sanggup membangun sesuatu apapun. Di samping itu juga, kebobrokan moralitas ajaran itu semakin terlihat yang ternyata semakin memburuk daripada dugaannya semula. Tidak berapa lama kemudian, Agustinus menjadi pribadi yang skeptis hingga dia meninggalkan Afrika lalu pindah ke Roma, kemudian ke Milano dan menjadi guru besar dalam ilmu retorika. Pada saat itu juga, Agustinus mulai berkenalan dengan filsafat Neoplatonisme, yaitu sebuah versi filsafat Plato yang dikembangkan oleh Plotinus. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Robert. Yang kedua ada Philosophy of Augustine. Yang pertama adalah Augustine Philosophy of Memory. Topik ingatan dalam pemikiran Augustine mencakup sebagian dari filosofi pikirannya, karena ingatan bukanlah kekuatan ataupun kemampuan jiwa yang berbeda, melainkan pikiran sendiri. Dari mana ingatan, pemahaman, atau kehendak dapat dibedakan melalui aktivitas yang berbeda. Ingatan dalam Augustine tidak hanya mempunyai peran yang mudah dipertahankan, memori masa lalunya, tetapi tugas yang jauh lebih bermasalah untuk mengingat kenyataan saat ini dan juga mengantisipasi masa depan. Yang kedua ada Augustine Political Philosophy. Mendekati topik filsafat politik Augustine, harus berhati-hati. Agustinus tidak pernah mengkhususkan sebuah buku atau acuan untuk pertanyaan yang sekarang disebut political philosophy. Walaupun Agustinus tidak memberikan pandangan sendiri mengenai politik, menjadi salah satu yang koheren pada abad ke-16 setelah kematian Agustinus. Buku yang ditulis oleh Agustinus dijadikan sumber oleh para filsuf teolog dan tujuan dari pemerintahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Oke, saya akan menjelaskan tentang garis besar pemikiran Agustinus.
Agustinus berasal dari wilayah yang sama dengan Tertullian. Kemudian ia ke Kartago untuk mempelajari tata bahasa, sastra, retorika supaya berbicara di muka menyatakan apa saja yang ingin didengar orang karena keinginannya yang besar untuk menjadi orang penting dan naik ke lapisan teratas masyarakat sehingga menjadi terpandang dan kaya. Ia sangat berbakat. Ia mempunyai latar belakang pemikiran filsafat dari aliran Manikeisme yang mempunyai pandangan hidup dualistis. Filsafat saat ini memberikan toleransi besar terhadap segala kelemahan manusia dengan beranggapan bahwa kaum jasmani atau para pendengar tidak dapat lagi daripada berharap bahwa penitisan kembali. Mereka akan lahir sebagai yang terpilih dan mendapatkan keselamatan. Dalam hidup jasmani, memberi toleransi pada kejasmanian dan kelemahan mereka. Dan D. Pandangan Agustinus tentang sejumlah bidang dan cabang filsafat. Epistemologi Agustinus bersifat ilmuisme. Agustinus mempunyai keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kesanggupan dalam mencapai kebenaran tanpa terang khusus dari Allah. Agustinus juga yakin bahwa manusia mempunyai suatu benih kebenaran yang tidak dapat padam atau mati. Sutriosno dan Hadiman mengutip dari yang diuraikan oleh Agustinus ketika wawancara De Magistro. Apabila tidak ada kebenaran, kiranya benar juga bahwa tidak ada kebenaran, dengan adanya kebenaran sudah ditegaskan. Filsafat manusia. Unsur-unsur filsafat manusia dalam karya Agustinus memandang manusia sebagai ciptaan Allah. Menurut Agustinus, segala makhluk merupakan vestigia Dei yang menyatakan bahwa Allah telah lewat. Manusia menjadi vestigium Dei sedemikian istimewa sampai disebut imago Dei. Manusia mencerminkan siapa Allah itu dengan lebih jelas daripada segala ciptaan lainnya. Dalam rangka itu, Agustinus menguraikan gejala manusia menjadi 3 istilah, yaitu mes, notitia, amor. Bidang etika. Setelah menjadi Kristen dan uskup, Agustinus menentang keras terhadap pandangan Pelagius. Pelagius dan Pelagianisme berpikir bahwa manusia sendiri karena ketegasan dan kerajinannya bisa melakukan kebaikan dan menyelamatkan diri. Di sisi lain, manusia tetap membutuhkan rahmat dari Allah. Dengan demikian, ada kesejajaran ilmu minisme mengenai pengetahuan dengan ketidakmampuan manusia dalam etika tanpa rahmat Allah. Filsafat negara Agustinus menjadi terkenal dalam filsafat negara ini tidak bisa lepas dari etika. Filsafat negaranya dalam Civitas Dei merupakan teologi sejarah dengan beberapa pokok mengenai filsafat sejarah. Situasi ditanggapi Agustinus dalam konteks akhir, Civitas Dei dalam diri manusia karena kekuatan Allah dan bukan semata-mata kekuatan manusia. Filsafat manusia filsafat waktu. Agustinus menyadari bahwa menghitung sebuah waktu menurut matahari dan bulan, 1 tahun adalah 365 hari, yang 4 hari membutuh 1 hari kabisat yang disisipkan setiap 4 tahun. Tetapi dalam Confession menganalisir waktu diatur oleh dalam istilah metisme sebagai kesadaran batas waktu yang abadi. Agustinus tidak memerhatikan waktu dalam istilah astronomi atau sebagai pergerakan benda fisik apapun. Kesimpulannya bisa dijelaskan dengan rekan saya, KJ Aritonang. Baiklah kawan-kawan, demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh kami
yang menjadi kesimpulan ialah Agustinus merupakan seorang filsuf dan tokoh gerejawi dalam sejarah gereja barat. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar terhadap teologi Kristen dan filsafat barat secara umum. Agustinus juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang memperkenalkan konsep waktu dan sejarah dalam filsafat. Pandangan Agustinus dan kebenaran absolut yang dapat ditemukan dalam ajaran gereja Kristen, dan dia juga meyakini bahwa Allah adalah sumber kebenaran dan kebenaran itu juga kembali kepada Allah. Lewat pemikiran Agustinus, telah menempatkan diri yang berhasil memaparkan politisme teokratis yang tertuang dalam pemikiran filsafat politik barat. Agustinus berdiri antara dua masa waktu dalam sejarah filsafat barat, yaitu zaman klasik dan abad pertengahan. Agustinus meneruskan warisan masa lampau ke masa yang baru yang sedang terbentuk. Demikian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Arigatou gozaimashita.